Kita lanjutkan dialog bersama Mas Panggi dan Pak Ujang. Saya kembali ke Mas Panggi, 2024 akankah politik identitas masih laku atau sudah diganti dengan pemecah belah yang lain? Ya, kalau soal politik identitas, kalau dua nanti calon presiden, itu ada kemungkinan keterbelahannya tetap ada, menganga, dan merusak tenun kebangsaan, kemudian soal terjadinya gesekan di tengah masyarakat. Makanya kalau nanti ada 3 calon presiden, politik identitas, keterbelahan, dan polarisasi itu bisa diminimalisir. Nah, hadirnya misalnya calon potensial seperti Pak Erik dari klaster menteri, bahkan beliau bisa menjadi penentu kemenangan dalam Pilpres 2024. Kata kunci penentu kemenangan dalam Pilpres 2024 bukan positioningnya sebagai capres atau cawapres, tapi karena incumbent tidak ada, lapangan ini datar, maka potensi wakil presiden itu cukup menjanjikan dan menentukan peta ke depannya. Nah, ketika Pak Erick Thohir nanti memang ada calon presiden potensial tetapi tidak ada wakil yang potensial, nah di situ beliau mengisi ruang itu. Baik, Pak Ujang, Anda setuju kalau misalnya Erick Thohir yang datang dari klaster menteri ini bisa menjadi penentu kemenangan di 2024? Ya, tergantung. Banyak faktor kemenangan itu. Ya, bisa dari calon presiden, bisa dari kekuatan partai politik, bisa dari kekuatan relawan, bisa dari kekuatan jaringan, bisa dari kekuatan power kekuasaan, bisa dari finansial, banyak faktor. Ya, saya melihat ya ada sisi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki Pak Erick Thohir. Ya tadi kelebihannya disampaikan oleh Pak Panggi, tapi jangan lupa kelemahannya juga banyak. Karena itu bolong-bolong itu yang harus Boleh dijabarkan Pak Ujang sedikit kelemahannya? Kelemahannya misalkan ya terlalu lebay dalam pencitraan. Ya, misalkan dia mendorong-dorong gerobak sayur itu bagi saya terlalu lebay. Terlalu diciptakan hal yang tidak wajar gitu. Baik. Mas Panggi, itu yang menurut saya yang harus ditekankan oleh Pak Erick Thohir, harus merubah style gitu. Baik. Yang inginnya, sekali lagi mohon maaf, inginnya memang dekat dengan milenial, tapi terlalu jauh pencitraannya seperti itu. Baik, Anda Mas Panggi, Anda menilai itu pencitraan yang terlalu jauh, apa memang sekarang stylenya sebenarnya seperti itu? Iya, kan beliau menjawab tadi ada fakta, saya lihat ya, fakta dari kinerja beliau hari ini mengurai persoalan yang terjadi di BUMN itu adalah suntikan elektoral beliau. Karena ketika dia tanding pada bukti fakta kinerja. Nah, kalau kemudian soal giring gerobak, soal bagaimana pencitraan hari ini kan masing-masing punya model ya, stylenya masing-masing. Artinya memang memenangkan sentimen, memenangkan populisme rakyat, memenangkan citra, karena perilaku pemilih kita itu cenderung hari ini banyak pemilih yang trennya tuh populis. Nah, ini yang kemudian bagaimana Pak Erick harusnya memang berupaya memberikan pencitraan terbaik adalah pada fakta kinerja beliau. Maka potensi kemudian mengurangi hal yang sama ibarat politik kain sarung, masuk kepada politik yang dibuat-buat, tapi itu tidak dilakukan, itu yang sebetulnya memang menggerus elektoral beliau sebetulnya. Politik dibuat-buat sekarang hal yang sebenarnya wajar gitu dalam pencitraan. Pak Ujang, singkat saja. Ya, ini kan kita masuk industri pencitraan. Jadi sesungguhnya apa yang ada di rumah dengan ada yang di media itu berbeda. Jadi apa yang dilakukan dengan yang sesungguhnya berbeda. Saya lama bergaul dengan politisi dan pernah ikut juga dengan politisi. Bahkan saya pernah jadi staf khusus. Terlalu paham terkait dengan itu. Baik. Tapi kan siapa yang tidak boleh menciptakan silahkan, tetapi jangan terlalu lebay juga. Baik, jangan lebay ya Pak Ujang ya, baik. Iya, kinerja menjadi penting begini. Banyak bolong-bolong di BUMN yang diperbaiki oleh Pak Erick Thohir. Dan itu banyak utangnya. Ini kita kritik bersama-sama terkait itu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Ujang Komarudin. Terima kasih Mas Panggi Syarwi Caniago telah bergabung bersama kami di Newsroom.